Semuanya, baik Ibu Bapak semuanya, perkenalkan nama saya Desi dari Banyuwangi. Saya bertugas sebagai moderator pada malam hari ini yang akan diwakili dari agama Buddha oleh Yang Mulia Bante Teja Punyo Mahathera selaku speaker pada malam hari ini dengan tema makna perlindungan dalam ajaran Buddha. Sebelum kita mulai pada sesi malam hari ini, semoga apa yang dibicarakan oleh Yang Mulia Bante Teja Punyo Mahathera pada malam hari ini bisa menambah wawasan bagi kita semua dan salam semua saudara. Dan tanpa waktu yang kepada Yang Mulia Bante Teja Mahathera selaku speaker pada malam hari ini, kami Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam Pancasila Merdeka. Salam Pancasila Merdeka. Terima kasih. Kalau yang lain tidak menjawab, bisa dipertanyakan rasa nasionalismenya masing-masing. Kan harus memute itu. Gitu ya. Mute mikrofonnya. Mungkin sungkan mau menyalakan mic-nya, Bante. Baik. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Tapi sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini berkenaan dengan makna pelindungan dalam pandangan ajaran Buddha. Bukan agama Buddha ya, tepatnya memang ajaran Buddha. Gitu. Kami menginformasikan bahwa Desa Yosomulyo mendapatkan juara 8 terbaik tingkat nasional kategori kampung moderasi beragama yang dimana diikuti secara tingkat nasional. Lomba itu diikuti oleh 83.794 desa di seluruh Indonesia, 38 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi saya sampaikan terima kasih untuk semua Bante, videonya berhenti nih, Bante. mohon maaf Signalnya, sepertinya iya, sinyalnya Bante. iya, signalnya Bante kayaknya ini. Iya. mohon Baik, maaf. silakan Bante. Ketahuan kan kalau sinyalnya tidak bagus. Nanti posisinya memang di Banyuwangi di pedalaman termasuk masuk ke dalam ya dari Yajak ke tempat saya masih 1 jam lebih di Pesanggaran. Jadi mohon dimaafkan kalau sinyalnya kurang bagus. Baik, Ibu Asra sekalian, semoga semuanya selalu sehat dan kita semuanya bisa berpikir jernih untuk memberikan dan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan bagi bangsa negara ini, bagi dunia, bagi kehidupan semua orang, bagi kehidupan semua makhluk dan semuanya tentu harus dimulai diawali dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing.
Nah, saya awali coba untuk melihat dari kehidupan sekeliling kita ya. Jadi kita sering melihat ada orang lahir dan juga ada orang yang meninggal dunia. Tapi yang pastinya begitu ada kelahiran itu tidak nunggu sampai tua, tidak nunggu sampai sakit. Tapi begitu lahir pasti mengalami kematian. Walaupun memang juga ada yang tua dulu, sakit dulu, baru kemudian mengalami kematian. Dan tentu ini tidak bisa dihindarkan. Mau kita lari, mau kita sembunyi, rasanya tidak ada tempat untuk kita berlindung dari tua sakit dan mengalami kematian. Nah, tetapi juga kita melihat bahwa musibah bencana ini bukan hanya karena kita mengalami tua sakit dan mengalami kematian di fisik kita, tapi itu semuanya kematian bisa juga terjadi karena faktor kondisi alam. Sehingga akhirnya kita juga bingung mencari pelindungan bagaimana supaya terhindar dari musibah bencana alam. Misalnya yang tinggal di pesisir takut ada tsunami, kalau kena tsunami nanti kita langsung tergulung ombak meninggal dunia. Dan beberapa tahun yang lalu di Banyuwangi ini juga terjadi tsunami yang buat ratusan orang meninggal dunia. Kemudian juga mungkin kita mengatakan di pesisir berarti tidak aman. Kalau kemudian kita mencari tempat yang dataran tinggi, mungkin bukit, mungkin gunung, ternyata bukitnya juga longsor, gunungnya bisa meletus. Ternyata di sana juga tidak aman juga untuk kita berlindung, mencari tempat yang aman. Atau kita bisa mencari di lembah, kena timbun, kena longsoran, kena banjir bandang juga nggak aman juga pasti. Dan kita mungkin merasa aman kalau jauh dari gunung, jauh dari lautan, tapi ternyata juga nggak aman juga pada saat terjadi gempa, kita juga tidak aman di sana. Jadi tidak ada tempat yang aman bagi kita untuk mencari perlindungan dari musibah bencana alam. Tapi biasa juga karena kecelakaan juga kematian bisa terjadi. Ada yang trauma naik pesawat, akhirnya tidak berani naik pesawat. Setiap naik pesawat, begitu pesawatnya jatuh, ya tewas semua. Jarang yang ada naik pesawat kemudian selamat. Kalau jatuh selamat itu ya jarang sekali. Sehingga dia tidak berani naik pesawat. Dia berpikirnya mungkin naik kereta, tapi ternyata kereta juga tidak aman juga. Naik mobil, jalan kaki, naik sepeda motor, semuanya tidak aman bagi kita. Sehingga kita berpikirnya, kalau begitu tidak usah pergi kemana-mana, di rumah saja. Ternyata juga tidak aman juga. Jadi artinya tidak ada tempat aman di dunia ini untuk kita berlindung dari, menghindari dari kematian. Sehingga karena itulah yang membuat akhirnya orang banyak sekali berpikir mencari perlindungan di tempat-tempat yang aman, ya, perlindungan dari apapun yang membuat penderitaan yang tidak pernah diinginkan. Ada yang pergi ke gunung-gunung, ke gua-gua, ke pohon-pohon, ke batu-batu untuk mencari perlindungan. Walaupun sesungguhnya tidak ada tempat yang aman. Tetapi kalau kita memang mencari perlindungan keluar seperti itu, tentu kita tidak akan memperoleh perlindungan yang utama, tidak akan pernah memperoleh perlindungan yang sejati. Perlindungan utama, perlindungan yang sejati itu adalah di dalam dirinya sendiri, sehingga kita tidak perlu untuk mencari perlindungan. Dan tentunya ajaran-ajaran agama itu mengajarkan untuk kita semuanya mengarahkan apa yang telah kita yakini, apa yang telah kita ketahui dari ajaran agama itu untuk diarahkan ke dalam diri sendiri. Di dalam sebuah syair Dhammapada, itu Buddha pernah mengatakan bahwa atahi atanonato kohinato parusia atanawa sudantena natang labati dulabang, yang artinya adalah
Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi diri kita? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh pelindungan yang sungguh amat sukar dicari. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, dan oleh diri sendiri kejahatan itu tidak dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang menjadi suci dan tidak suci itu tergantung di dalam dirinya sendiri. Dalam bahasa Dhamma dikatakan bahwa lebih lengkapnya, oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri kejahatan pula seseorang, oleh diri sendiri pula seseorang ternoda, oleh diri sendiri kejahatan tak dilakukan, oleh diri sendiri pula seseorang menjadi suci. Suci ataupun tidak suci tergantung pada diri sendiri, dan tak seorang pun dapat menyucikan orang lain. Jadi diri sendiri inilah yang sesungguhnya akan menjadi penentu kita itu mendapatkan perlindungan atau tidak, menjadi suci atau tidak suci, menjadi baik atau tidak baik. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, walaupun mungkin kita mengalami kematian gitu ya, kehidupan ini akan terus berproses, tetap akan terus berlalu. Kita melihat misalnya orang tua kita, kakek nenek kita, buyut-buyut kita, setelah mereka meninggal dunia, ya dunia ini tetap akan berlalu, berproses. Walaupun ada mereka atau tidak ada mereka, kehidupan akan tetap berjalan. Nah, begitu juga dengan kita. Ada kita atau tidak ada kita, kehidupan ini akan tetap berproses, akan tetap berlalu. Nah, tetapi harapan kita, karena dikatakan oleh Buddha bahwa kelahiran sebagai manusia itu sungguh sulit untuk didapatkan. Kelahiran sebagai manusia sungguh sulit untuk diperoleh. Dan untuk ketemu dengan ajaran yang benar, itu juga tidak gampang. Mempraktekkan, melaksanakan, menjalankan dalam kehidupan sehari-hari juga memang tidak gampang juga. Maka begitu kita memperoleh kehidupan sebagai manusia, maka mari kita menjadi manusia yang tidak membahayakan bagi manusia lain atau kehidupan makhluk hidup lainnya. Mari kita menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia dan bisa menjadi manusia yang membawa manfaat bagi kehidupan ini. Ini bisa diibaratkan seperti hanya kita ini sama-sama manusia gitu ya. Itu bisa diibaratkan seperti halnya botol minuman. Ukurannya mungkin 1 liter. Biasanya botol kosong pun itu masih ada nilainya, ada harganya. Sehingga biasanya dicari-cari orang untuk dikilokan misalnya. Tapi akan menjadi semakin bernilai botol 1 liter tadi kalau ternyata berisi dengan air jernih. Lebih bernilai daripada air botol kosong. Dan dengan ukuran yang sama pula, kalau seumpamanya diganti dengan air jus buah-buahan, tentu akan menjadi lebih mahal lagi. Atau ditingkatkan lagi dengan ukuran yang sama, tapi diganti dengan air susu, tentu harganya lebih mahal lagi. Atau diganti dengan air madu, dengan madu ya. Karena kalau saya pernah di Wonosalam, 1 liter susu itu harganya cuma 5.000 di sana. Tapi begitu kita membeli madu, 1 liter itu bisa harganya 175 ribuan. Berarti harganya lebih mahal. Dengan ukuran gelas yang sama. Nah, kita sama-sama manusia. Dan kita tentunya tidak mau menyia-nyiakan kelahiran kita sebagai manusia yang nantinya akan berujung pada kematian juga. Mau kita tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri, kita tidak bisa menghindari kematian.
Mau kita beragama A, B, C, semuanya tidak akan ada yang mampu menghindari kematian. Mau kita menjadi orang kaya ataupun menjadi orang miskin, tidak ada yang bisa menghindari tua, sakit, dan mengalami kematian. Mau menjadi pejabat ataupun rakyat jelata, yang saat ini jabatan semuanya sedang diincar dan diperebutkan, yang menjadi pejabat atau rakyat jelata juga tidak bisa menghindari tua, sakit, dan mati. Kalau Gus Dur pernah mengatakan bahwa tidak ada jabatan apapun yang harus diperjuangkan dengan mati-matian, apalagi itu mati beneran. Mau kita menjadi orang baik ataupun tidak baik juga kita tetap mengalami tua, sakit, dan mengalami kematian. Mau menjadi rohaniawan ataupun umat awam, kita pun juga tetap akan mengalami tua, sakit, dan mengalami kematian. Nah, maka karena itu bagi orang Buddhis yang menganut ajaran Buddha, jadi seperti di depan tadi saya katakan bahwa kita ini tepatnya bukan agama Buddha, tapi tepatnya adalah ajaran Buddha. Karena Buddha itu orang yang memang pernah tinggal di dunia yang kita tempati bersama. Beliau riwayatnya lengkap, di mana dilahirkan orang tuanya siapa, kemudian meninggalkan istana karena apa, ya. Dilahirkan di mana? Di Taman Lumbini. Orang tuanya siapa? Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya. Jadi anaknya raja. Dibesarkan di kerajaan Kapilawastu. Tapi pada saat beliau dilahirkan itu pernah ada pertapa sakti di zamannya, itu meramalkan bahwa pertapa ini kelak akan menjadi seorang pertapa meninggalkan istana. Nah, tentu saja sang raja tidak menginginkan anaknya menjadi pertapa, inginnya jadi penerus dari kerajaan Kapilawastu. Nah, makanya beliau bertanya, bagaimana caranya supaya Pangeran Siddhartha ini tidak menjadi seorang pertapa? Asalkan dia tidak melihat 4 peristiwa. Orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, dan pertapa. Maka selama ia tidak mengetahui, tidak melihat itu, dia tidak akan meninggalkan istana. Tapi kalau dia melihat 4 peristiwa itu, dipastikan anaknya, Pangeran Siddhartha ini, dia meninggalkan istana dan menjadi pertapa. Nah, maka karena itulah dipingit. Pangeran Siddhartha dipingit. Tapi ternyata di usia 29 tahun, beliau melihat peristiwa itu dan kemudian meninggalkan istana menjadi seorang pertapa dengan tujuan gimana ya caranya supaya beliau, orang-orang yang dicintai, yang disayangi, semua orang, bahkan semua makhluk hidup tidak mengalami tua dan mengalami sakit dan bahkan mengalami kematian. Ada tidak cara untuk bebas dari penderitaan? Intinya seperti itu. Makanya beliau meninggalkan istana. Nah, kalau kita sudah sering melihat seperti itu, tapi tidak menggoyahkan batin kita untuk segera bergegas melakukan kebajikan, karena menganggap, oh saya masih muda, tidak mungkin akan terjadi begitu, begini, segala macamnya. Jadi merasa nyaman padahal dalam kondisi yang tidak aman. Itu kebanyakan kita seperti itu. Maka setelah beliau menjadi seorang pertapa, akhirnya menjadi Buddha, mencapai kesadaran agung yang kemudian mengajarkan ajaran ini. Maka karena itulah ajaran beliau disebut dengan Dhamma, ya, dan beliau sebagai gurunya. Maka sebagai seorang murid, umat Buddha ini menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi ini sudah menjadi satu tata cara sebagai seorang Buddhis begitu. Kalau dia memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha, dia menyatakan berlindung pada Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Itu pernyataan pelindungan pada Tiratana. Nah, tadi di depan sudah dikatakan bahwa pelindungan yang utama, pelindungan yang sejati itu bukan di luar diri kita, tetapi adanya di dalam diri kita. Maka sesungguhnya Buddha
itu juga ada di dalam diri kita, Dhamma ada di dalam diri kita, Sangha pun juga ada di dalam diri kita. Buddha itu artinya adalah sadar. Kalau di dalam Buddha Nusati dikatakan bahwa Buddha adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuannya, sempurna tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, ke nirwana, kebebasan dari semua bentuk penderitaan, mengenal segenap alam. Jadi Buddha itu mengenal segenap alam. Ada satu alam manusia, ada 4 alam apaya, alam menderita, alam neraka. Itu tingkatannya itu ada alam menderita itu tingkatannya ada 4, dari mulai alam binatang, alam peta asura, dan neraka. Neraka paling bawah sekali. Kemudian ada 26 tingkatan alam surga. Ada satu alam manusia. Ini masih di dalam lingkaran kelahiran dan kematian. Yang menjadi tujuan bagi umat Buddha itu bukan surga, jadi tidak tertarik dengan tujuan surga, tetapi adalah mencapai kesempurnaan. Dan kesempatan untuk mencapai kesempurnaan itu hanya di alam manusia. Kenapa di alam surga tidak punya kesempatan? Karena alam surga itu alam bahagia, menikmati kebahagiaan surgawi dengan bidadari-bidadarinya dan keindahan kebahagiaan surgawinya. Sehingga tidak banyak makhluk atau para dewa dan dewi penghuni alam surga ini yang berpikir untuk berjuang mencapai kesempurnaan. Sama seperti hanya manusia, kalau semuanya ada dia miliki, dia tidak berpikir lagi untuk mencari pembebasan di dalam batinnya, kecuali ia memiliki kesadaran yang bagus bahwa kebahagiaan duniawi itu adalah kebahagiaan sementara semu, sehingga akhirnya dia berjuang meninggalkan semua untuk menjadi seorang rohaniawan misalnya, untuk tujuan membebaskan diri dari penderitaan. Kalaupun misalnya terlahir di alam menderita apa ya tadi, lebih sulit lagi. Di alam menderita itu ya ada siksaan aja. Misalnya ada yang terlahir di alam binatang. Dia tidak punya kesempatan untuk belajar, tidak punya kesempatan untuk mempraktekkan ajaran-ajaran orang suci, orang bijaksana. Lebih-lebih kalau terlahir di alam peta gitu ya. Mereka hanya menunggu menanti doa dari yang masih hidup, dari sanak familinya yang masih hidup untuk ingat supaya mendoakan leluhur-leluhurnya supaya terlahir di alam yang lebih baik. Kita sih menginginkan semua leluhur kita terlahirnya di alam surga, tetapi karena perbuatannya ada yang terlahir, tidak semuanya, tapi ada yang terlahir di alam-alam peta atau setan gentayangan yang memerlukan doa dari kita supaya mereka segera meninggal di sana dan terlahir di alam yang lebih baik. Kemudian juga ada yang terlahir di alam asura kaya. Nah, ini biasanya makhluk-makhluk asura kaya ini makhluk-makhluk yang biasanya diajak kerjasama oleh manusia, ya karena mereka membutuhkan kita, kita juga membutuhkan dia, akhirnya terjadilah kerjasama. Nah, yang biasanya dianggap oleh sebagai dewa-dewa dan lain sebagainya, padahal sesungguhnya mungkin bukan dewa. Jadi makhluk asura kaya, penunggu, penghuni, penguasa di tempat-tempat itu. Kemudian lebih rendah lagi adalah alam neraka. Lebih-lebih, tidak bisa belajar, tidak bisa mempraktekkan Dhamma. Maka hanya di alam manusia inilah kita punya kesempatan untuk mempelajari ajaran agama, punya kesempatan untuk mengarahkan diri kita untuk menjadi lebih baik seperti hanya botol minuman tadi. Meningkatkan isi kualitasnya dengan lebih baik menjadi lebih baik begitu. Nah, tadi saya katakan bahwa Dhamma ini telah sempurna dibabarkan oleh Buddha. Apa namanya? Buddha telah mencapai penerangan sempurna yang mengetahui segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru dari para dewa dan manusia yang mengajarkan Dhamma ini. Ini adalah Buddha. Dan Buddha itu adalah orang yang sadar tadi. Maka Ibu Serasian selama sadar ya selama itu pula kita menjadi Buddha.
Bagi orang yang selalu eling lan waspada, selalu sadar, dia tidak dikuasai, tidak muncul lah, tidak sampai muncul kotoran-kotoran nafsu indriawi duniawi. Ya, jadi kalau orang yang selalu eling lan waspada, selalu sadar, tidak ada kotoran batin yang muncul di dalam batinnya, karena dia dalam kondisi kesadarannya. Tidak ada nafsu indriawi duniawi yang menuntut untuk dipuaskan. Tidak ada kebencian, tidak ada keserakahan, tidak ada kebodohan. Itu karena ia sadar. Tapi kalau orang yang tidak sadar, berarti dia bukan Buddha. Dia bisa saja muncul nafsu indriawi duniawi, muncul kebencian, muncul keserakahan, muncul kebodohan. Begitu orang sudah dikuasai, dicengkram, diperbudak oleh itu, oleh hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, dia hidupnya menderita karenanya. Ini orang yang tidak mendapatkan pelindungan. Orang yang mendapatkan pelindungan adalah orang yang selalu sadar. Karena kesadaran itulah yang melindungi dirinya supaya hal-hal demikian tidak muncul. Maka di dalam pepatah orang Jawa sering mengatakan bahwa sak bejo-bejone wong kang leno luwih bejo wong kang eling lan waspada. Sebahagia-bahagianya orang yang lengah, lebih berbahagia yang selalu sadar dan waspada. Makanya mari kita semuanya selalu sadar setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Biasanya saya menggunakan istilah S4. S4 itu selalu sadar setiap saat. Mau kita berpikir, mari kita berpikir dengan sadar. Kalau yang muncul dalam pikiran kita buruk, ya kita harus mampu mengendalikan untuk tidak diucapkan, untuk tidak dilakukan. Kalau yang sudah memiliki tutur kata yang buruk, perilaku yang buruk, ya kita harus memiliki kesadaran untuk tidak mengulang, memiliki pengendalian diri yang baik untuk tidak mengulangi itu. Itu karena kesadaran kita yang bagus, kesadaran kita yang kuat. Sadar di dalam berpikir, sadar di dalam setiap bertutur kata, sadar di dalam setiap perilakunya. Dan lebih satu lagi, sadar dalam menggunakan medsos. Ini jempolmu ini sekarang menjadi ujung tombakmu. Bahaya sekali. Kalau dulu tidak ada jempol, tidak ada main teknologi, ya tidak ditambahi, cuma kendalikan pikiran, ucapan, perilaku kita. Tapi sekarang ya harus mengendalikan diri menggunakan media sosial. Kalau kita tidak suka sama seseorang, kita ketik aja di situ. Langsung virus kebencian itu dengan mudahnya menyebar. Kejadiannya di sini, peristiwanya langsung ke seluruh penjuru dunia bisa. Jadi kalau kita tidak suka kepada seseorang, kita fokus publikasikan di situ saja, orang banyak yang terkena virus kebencian. Dan akhirnya kedamaian koyak hanya karena satu orang. Dan ini yang sering terjadi. Nah, mari kemudian kita selalu sadar di setiap aktivitas kita. Mau kita duduk, mau kita berdiri, mau kita berjalan, mau kita berbaring, mau kita nyapu, ngepel, nyuci, makan, semua aktivitas kita lakukan dengan penuh kesadaran. Kerja kayak apapun kalau kita lakukan dengan penuh kesadaran, hasilnya pasti lebih baik daripada orang yang tidak sadar. Lagi ketik-ketik gitu, konsentrasi, hasilnya bagus. Tapi kalau kita lengah ketik-ketik, ketambahan 01 totalannya banyak. Mau ngetiknya 100 juta, ketambahan 01 menjadi 1M. Jadi penderitaan. Jadi harus hati-hati. Dan kita punya tubuh jasmani ini dilengkapi dengan pintu-pintu indria. Maka mari pada saat kita melihat dengan kesadaran kita, supaya tidak ada kebenciannya masuk dari sana, tidak ada keserakahan, tidak ada kebodohan masuk melalui mata yang melihat bentuk. Jadi kalau kita mata melihat bentuk dan tidak ada kesadaran yang baik, kita bisa memiliki penilaian yang buruk dari apa yang kita lihat. Misalnya ada orang jalan gitu, karena kita tidak suka, ya coba lihat langkah itu, jalannya itu kayak bebek gitu kan. Jadi karena kita tidak memiliki kesadaran dalam melihat.
Karena kita tidak suka, ya yang kita lihat dari segi negatifnya. Orang yang tidak senang itu pasti melihat dari segi negatifnya, bukan dari segi positifnya atau baiknya. Tapi kalau orang lagi suka, di mabuk asmara, di mabuk cinta, ya mohon maaf, bahasanya tai kucing rasa coklat gitu kan. Jadi seburuk apapun, ya dia tidak melihat, yang dia lihat adalah baik. Apapun yang dilakukan baik menurut dia, walaupun mungkin nasihati, dikasih tahu kamu jangan sama dia, orangnya begini begitu, dia tidak mempan sudah karena mabuk gitu. Mari kita memiliki kesadaran dan menggunakan telinga kita mendengar. Mari kita memiliki kesadaran menggunakan hidung kita, mulut kita, tubuh kita, dan menggunakan pikiran kita. Karena pikiran menjadi pemimpin, pelopor, pembentuk, pendahulu dari kondisi batin. Makanya harus memiliki kesadaran. Selama ada memiliki kesadaran, memiliki Buddha tadi, kita memiliki pelindungan yang utama. Yang kedua adalah Dhamma. Tadi saya katakan orang Buddha menyatakan berlindung pada Buddha, pada Dhamma, pada Sangha. Berlindung pada kesadaran, pada kebenaran, dan pada kesucian. Yang kedua adalah berlindung pada Dhamma atau kebenaran tadi. Selama pikiran kita benar, ucapan kita benar, perilaku kita benar, bukan pembenaran ya. Kalau pembenaran kan benar menurut kita, begitu disampaikan sama orang lain ternyata tidak benar. Terjadi perdebatan, debat kusir, gegeran. Atau kalau dipraktekkan, dilaksanakan, mungkin hanya kita yang mendapatkan manfaat, tapi orang lain menderita atas apa yang kita perbuat. Karena yang dilakukan itu adalah pembenaran, bukan kebenaran. Tapi kalau yang kita jadikan pegang teguh adalah kebenaran universal. Ya. Dan saya yakin semua ajaran agama itu memiliki kebenaran universal, nilai-nilai universal. Nah, kalau semuanya itu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran universal ini, apa yang kita sampaikan itu diterima semuanya. Manggut-manggut aja. Oh gitu ya, oh gitu ya. Ya memang begitu adanya. Kalau dipraktekkan, kalau dilaksanakan, tidak ada yang menderita akibat dari apa yang kita perbuat. Kita mempraktekannya membuat kita sendiri bahagia, orang lain bahagia, makhluk lain bahagia, bahkan leluhur-leluhur kita pun juga bahagia melihat putra-putri yang pernah dididik, dibimbingnya menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat seperti itu. Makanya selama pikiran kita benar, tutur kata kita benar, perilaku kita benar, ya jalani aja. Walaupun mungkin juga nggak mudah untuk menjalani kebenaran itu. Jadi menjadi orang yang baik itu bukan hal yang mudah. Tapi saya yakin bahwa sekalian bisa menjadi orang-orang yang tingkat kualitasnya baik seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kumpul dengan orang lain, karena memang biasanya kita ini manusia. Kalau hidup sendirian tidak bisa, tapi kalau hidup sama orang lain selalu gegeran. Dan kalau kita hidup, cobalah kita itu selalu berpikir yang terbaik, sehingga pada saat kita kumpul dengan orang lain, ya tidak ada masalah apapun yang terjadi dengan kita dengan orang lain. Jadi kita selalu berupaya untuk melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, pikiran benar, kata kita benar, perilaku kita benar. Kalau kita kumpul-kumpul tadi, seumpamanya kita itu tidak ada masalah apapun, kita tenang, damai, bahagia, semuanya juga bisa kalau tidak ada masalah apapun. Ekonomi jalan lancar, tidak tertekan, tidak tersiksa, tidak menderita, kepentingan-kepentingan kita tidak terganggu. Maka siapapun orangnya bisa menjadi orang baik dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau misalnya ekonomi susah, bangkrut, kemudian kita mengalami tekanan, siksaan, penderitaan, atau bahkan kepentingan-kepentingan pribadi kita, kelompok kita terganggu, tidak jarang orang yang mampu tergelincir dan kemudian menjadi orang yang jahat. Hanya sedikit orang yang mampu bertahan untuk tetap menjadi orang yang baik. Maka pada saat ada orang baik sama kita, kita juga tentunya membalas kebaikannya.
Karena kita harus mengenal kata wedita, terima kasih atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dan berusaha untuk membalasnya. Bukan setelah kita diberi, dibantu, ditolong oleh orang lain, terima kasih, semoga Yang Maha Kuasa membalas kebaikan Anda, misalnya seperti itu. Tentu hal seperti ini tidak perlu diucapkan. Ya, kalau bisa kita sendiri yang membalas dari kebaikan orang itu, tidak meminta Yang Maha Kuasa untuk membalas kebaikan orang itu. Kita ingat kebaikannya dan berusaha untuk membalas kebaikan orang itu. Nah, ini supaya kita selalu ingat tentang kebaikan-kebaikan orang lain. Nah, jadi kalau ada orang yang baik sama kita dan kita baik sama orang itu biasa aja. Tapi kalau ada orang yang jahat sama kita dan kita tetap bisa legowo, memiliki lapang hati untuk bisa menerima, untuk bisa memaafkan dan membalasnya dengan cinta kasih, dengan kebaikan. Berarti puasa sekarang adalah orang-orang yang luar biasa. Sudah istilahnya kalau orang Buddhis itu sudah memasuki arus kebaikan yang tidak lagi berpikir untuk melakukan keburukan atau membalas keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Maka selama ada dhamma atau kebenaran di dalam pikiran kita, kebenaran di dalam ucapan kita, kebenaran di setiap perilaku kita, itulah pelindungan yang kedua, pelindungan yang sejati. Dan yang terakhir adalah pelindungan pada sangga. Sangga itu adalah kesucian. Kalau tadi dikatakan bahwa suci dan tidak suci itu tergantung pada dirinya sendiri juga, tergantung pada perilakunya sendiri. Orang suci bukan karena berpakaian suci, dia menjadi orang suci. Bisa menjadi orang suci juga bukan karena dia hafal kitab suci. Oh, dia telah hafal kitab suci, pasti dia sudah menjadi orang suci. Dia berpakaian suci, pasti dia sudah menjadi orang suci. Dia sudah pergi ke tanah suci, pasti dia sudah menjadi orang suci. Atau bahkan, oh ini keturunannya orang suci, pasti dia sudah menjadi suci. Cuma permasalahannya, kesucian tidak bisa diukur dari itu semua. Hina dan mulia tergantung pada perbuatannya. Suci dan tidak suci tergantung pada perbuatannya masing-masing. Maka begitu kita mempraktekkan dhamma, mempraktekkan kebenaran universal tadi, bebas pikirannya itu dari kebencian, dari keserakahan, dari kebodohan, dari nafsu kesenangan indriawi duniawi tadi, sehingga dia bisa dikatakan menjadi suci. Itu adalah perlindungannya ketiga. Dan ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang bisa menjadi suci karena praktek hidup dengan benar. Praktek hidup yang benar itu seperti apa? Yang selalu sadar setiap hari, setiap waktu, setiap saat, di dalam pikiran, di dalam ucapan, di dalam perilakunya. Maka itulah pelindungan yang utama, itulah pelindungan yang sejati, yang siapapun memilikinya akan aman dimanapun juga. Aman di sini, aman di sana, mau terjadi apapun juga tetap aman. Nah, ada satu cerita yang dulu waktu saya di Thailand, ada seorang ibu-ibu yang sering rajin pergi ke tempat ibadah berbuat baik. Dan sang guru mengatakan bahwa orang yang punya kebajikan jatuh ke air tidak tenggelam, jatuh ke api tidak terbakar. Orang yang punya kebajikan. Dan beberapa waktu kemudian tokonya kebakaran. Dia datang marah-marah. Mana katanya orang yang punya kebajikan itu jatuh ke air tidak tenggelam, jatuh ke api tidak terbakar. Buktinya toko saya kebakaran, ludes. Sifat dari api itu membakar. Membakar apa saja yang bisa dibakar. Tetapi orang yang memiliki kesadaran, dia tidak akan terbakar oleh api tadi. Dia bisa tetap bersifat tenang, mungkin mengupayakan untuk memadamkan, tapi setidaknya pikirannya tidak terbakar. Tidak terbakar oleh api kebencian, kekecewaan karena seperti itu tadi, tidak terbakar oleh api keserakahan, tidak terbakar oleh api kebodohan. Itu api yang sangat luar biasa, itu adalah api nafsu.
Jadi orang yang punya kesadaran, kebenaran, dan kesucian, dia tidak akan terbakar oleh api yang di luar. Kalau sifat api yang di luar itu yang membakar semuanya. Nah, peristiwa ini pernah terjadi kepada ibu-ibu di Jawa Tengah. Jadi ibu ini setiap hari kalau ada para biku sering datang untuk bersih-bersih tempat, untuk mempersiapkan tempatnya, termasuk juga dana makan begitu. Nah, suatu saat suaminya ini kena stroke. Ibu, bapak, sama anaknya ini rajin sekali berbuat baik dulunya. Tapi setelah suaminya kena stroke ini malas diajak pergi ke tempat ibadah, tidak mau. Nah, suatu saat ada beberapa biku datang ke wihara. Beliau datang, tumben-tumbennya si suami diajak pergi juga mau. Untuk bersih-bersih tempat, untuk mempersiapkan dana makan bagi para biku. Nah, rumahnya itu di Bengkolan, di belokan ini. Ada mobil truk, remnya belum, nabrak, hancur lebur rumahnya. Tetangga-tetangga panik, saudara-saudaranya panik. HP-nya ditelepon, tidak bisa masuk, orang mikirnya satu keluarga meninggal dunia semua. Ternyata waktu itu mereka sedang berdana makan, HP-nya dimatikan. Para biku kasih pesan damai, blessing begitu. HP-nya dimatikan supaya tidak terganggu. Dan setelah HP-nya selesai blessing, HP-nya dinyalakan. Banyak sekali pesan masuk. Dan kemudian begitu ada telepon masuk, diangkat. Kamu di mana? Saya di wihara. Suamimu, anakmu, semuanya ada di sini lagi berbuat baik dan makan. Oh, wah, untung kamu ke sana. Kenapa? Rumahmu ditabrak, hancur. Nah, dia santai-santai saja ngomong, berarti ketiwasan. Loh, ada apa, Bu? Rumah saya ditabrak truk, hancur. Tapi ya tidak apa-apa, yang penting semua keluarga selamat. Nah, ini orang yang mengerti dan tidak terbakar. Tetap pikirannya tetap tenang, tetap damai. Ya, harta bisa dicari. Kalau nyawa hilang, mau kemana nyarinya? Nanti yang penting kami bisa selamat. Nah, beberapa tahun kemudian, saya sempatkan mampir ke sana dan ternyata usahanya sudah lancar lagi, sukses lagi. Coba kalau dia tidak bisa menerima, marah-marah, sudah marah-marah, tidak balik lagi. Coba kalau sampai beliau tidak bisa terima dan kemudian stres sampai kemudian gila, apa yang terjadi? Dia tidak bisa membangun ekonominya dengan lebih baik. Maka karena itu, mari kita hidup dalam kesadaran, berpegang teguh pada kebenaran untuk mencapai kesucian. Dan tiga hal ini adalah satu kesatuan yang semuanya adanya di dalam diri setiap orang. Kalau kita menjadi orang baik, tidak perlu takut. Karena kita tidak akan pernah memetik sesuatu yang memang bukan tanaman kita. Tapi kalau kita sudah berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat berdosa, dimanapun, kapanpun, tentunya tidak aman. Maka selamat dan tidak selamatnya kita, bahagia menderitanya kita, surga neraka kita, bebas dan tidak bebasnya kita dari penderitaan, semuanya tergantung pada perbuatan-perbuatan kita. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa membawa manfaat bagi Ibu sekalian dan menggunakan memanfaatkan waktu yang begitu cepat dan singkat ini untuk berbuat kebajikan. Maka ada satu salam lagi yang sering kita ucapkan, yaitu salam kebajikan. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Ya, baik. Kami sampaikan anumodana kepada Yang Mulia Bante Teja Punya Mahatera untuk materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu kami persilahkan kepada tokoh agama untuk menanggapi dari pembicara dari agama Buddha. Yang pertama yaitu tokoh dari agama Konghucu oleh Saudara Sense Insinyur Johan Ajudan. Kami persilakan. Terima kasih Mbak MC, moderator.
atas kesempatan yang diberikan, dan luar biasa pemaparan daripada Bante Tejapuno yang mana sangat lengkap. Kalau didengar ini sudah 2 SKS nih Bante. Sudah bisa ngambil S1 nih Bante. Ini Nah, cendol, Mas. skripsi. STR. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam kita semua bersaudara. Ya. Jadi luar biasa pemaparan daripada Bante yang mana intinya bahwa apa yang kita perbuat itulah yang akan kita petik, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Bila kita tanam kebaikan dan kebajikan, maka kita akan mendapatkan buah-buah dari pohon kebajikan tersebut. Nah, di dalam agama Konghucu juga mengenal hal seperti itu. Bedanya adalah bahwa hukum karma di agama Konghucu disebut yinkuo atau sebab akibat atau buah daripada perbuatan kita. Itu diartikan sebagai karma 3 generasi. Jadi 3 generasi itu artinya bahwa saat ini kita itu menerima buah kebajikan dari para orang tua kita maupun kakek nenek kita. Dan kemudian perbuatan kita ini akan memberi dampak kepada diri kita yang saat ini maupun anak cucu kita. Sehingga kalau seandainya di dunia kita sekarang ini kita tidak menabung kebajikan dan tidak membuat kebajikan, maka akibatnya itu bisa kita terima langsung dampaknya itu pada diri kita sendiri, baik berupa buah yang baik maupun buah yang buruk dari perbuatan buruk kita maupun dari perbuatan baik kita. Kalau perbuatan baik kita tentu kita menerima buah baik, dan perbuatan buruk kita juga tentu kita menerima buah buruk. Nah, bukan hanya diri kita saja yang akan menerima, tetapi apabila ternyata buah itu lambat tumbuhnya, maka jatuhnya ke anak ataupun cucu kita. Sehingga hati-hatilah kita di dalam menjalani kehidupan ini, kendalikanlah diri kita di dalam kebajikan. Jadi jangan kita tidak percaya. Ada orang yang demikian percaya diri bahwa apapun yang dia lakukan itu tidak masalah. Dan Tuhan itu punya mata dan telinga, namun meskipun dia tidak bicara, tetapi karma itu nyata, tidak akan lolos, biarpun kita lari kemanapun. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan akan membuahkan karma, dan karma itu bukan hanya diri kita yang akan merasakannya, tetapi juga anak cucu kita. Jadi berpikirlah 2-3 kali sebelum kita berbuat karma buruk. Kalau kita saja yang menanggung akibatnya, mungkin itu kita rela ya, karena memang itu kita sadar bahwa kita telah berbuat buruk. Tetapi bagaimana kalau anak cucu kita yang menerima atau menanggung karma buruk kita itu, yang mana mereka itu tidak tahu menahu ataupun tidak pernah berbuat kesalahan. Tentu itu sangat kasihan dan sangat disayangkan. Jadi apalagi kita kalau apabila kita sebagai orang tua itu paling merasakan sakitnya itu kalau melihat anak cucu kita itu mengalami penderitaan. Maka hati-hatilah kita semuanya di dalam menjalani kehidupan ini.
yang paling terbaik adalah lakukan segala sesuatu yang bersifat kebajikan, hindari perbuatan yang bersifat tidak kebajikan atau melanggar kebajikan, sehingga kita itu akan terhindar, minimal kita itu dijauhkan daripada sakit maupun malapetaka. Meskipun kita belum menerima buah karma baik, tetapi kita sudah dijauhkan dari hal-hal buruk yang akan menimpa diri kita. Jadi banyak sekali persamaan antara agama Buddha dengan agama Konghucu, tentu karena waktunya tidak banyak, jadi hanya ini yang kami sharing sebagai tanggapan dari umat dari tokoh agama Konghucu. Demikian moderator dan Pak Bante serta Bapak Ibu semuanya, salam kita semua bersaudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Dejohan Ajudan. Untuk selanjutnya, tokoh penanggapan dari tokoh agama Hindu kepada Bapak Iwayan Suraba, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam semua bersaudara. Salam semua saudara. Di sini ada Prof. Nyoman kalau nggak salah. Jadi biar apa nggak Prof. Nyoman aja. Oh iya, tadi Prof. Nyoman info ke saya Pak Suraba. Kalau Pak Suraba nanti yang diminta untuk mewakili. Ya, baik, terima kasih. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Ya. Sehat nggih, Wayan? Lama tidak ketemu ini. Sehat, Bante. Dari kemarin saya kepikiran panjenengan. Saya bahkan yang 3 hari yang lalu memikirkan panjenengan. Iya, Jadi kita saling memikirkan ini ya, Bante sama Pak Suraba. hari yang pas saya mengajar di UNER kok ingat Bante. Oh. Gitu ya. Jadi frekuensi kita sama nih Bante. So, teman-teman yang lain juga. Baik, terima kasih apa yang dijelaskan oleh Bante tadi luar biasa. Jadi kalau kami mengatakan di dalam ajaran Dharma, di dalam ajaran Hindu bahwa kebenaran itu yang akan menyelamatkan diri kita. Justru ketidakhancuran itulah yang akan, ketidakbenaran itulah yang akan menghancurkan diri kita. Kalau kita pandang dari sudut kebenaran yang bersifat universal, maka di dalamnya ada yang disebut dengan praktek tapa brata yoga samadhi. Kalau kita sudah sampai kepada tingkat samadhi, di sanalah kesadaran agung akan kita rasakan. Kesadaran Tuhan, Bante tadi mengatakan kesadaran Buddhis, kesadaran Atma atau roh suci yang ada di dalam diri kita. Kalau kita berbicara tentang tapa brata yoga samadhi, yang sangat bersifat universal itu, itulah inti daripada kebenaran itu sendiri. Tidak ada pertapaan lain yang menyamai pikiran yang bersih. Tidak ada kebahagiaan sejati yang menyamai kepuasan hati.
tidak ada penyakit yang melebihi nafsu, keinginan itu sendiri. Jadi ketidakbenaran itu pasti akan menghancurkan diri kita. Itulah nafsu. Itulah seseorang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Adapun sifat-sifat yang baik itu ada di dalam wajah kita. Kalau saya melihat Bante sejuk gitu. Saya melihat Bante, saya melihat teman-teman sejuk sekali. Happy, senyum. Jadi tidak mencucu gitu. Tidak mencucu. Itu adalah simbol daripada kebenaran itu sendiri. Ya. Kalau kita hubungkan dengan sastra Ono Coroko, Doto Sowolo, dan lain sebagainya. Jadi O itu ada di dalam pikiran kita. Hana. Nah itu ada di dalam hati kita. Jadi bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita agar substansi kebenaran itu terbuka lebar. Maka pikiran yang bersih, suci itu akan masuk ke dalam hati kita. Sehingga hati kita menjadi lapang. Hati kita pintunya terbuka lebar. Jadi pintu hati kita itu tidak sempit. Itu ada karena sebuah kesadaran. Karena sebuah kesadaran. Kalau kita lanjutkan, Ono Coroko Doto Sowolo, sastra Jawa, Jawa kuno. Itu ternyata huruf itu ada di dalam diri kita. Semua ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menyadari itu? Ketika kita menyadari itu semua, maka kesadaran jiwa, kesadaran Atman, kesadaran Tuhan akan bersinar di dalam diri kita. Ketika kesadaran itu bersinar di dalam diri kita, kita akan sadar bahwa karena kata-kata, kita akan mendapatkan teman banyak. Karena kata-kata pula, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kata-kata, kita akan mendapatkan ketenangan. Karena kata-kata pula, kita akan mendapatkan musuh. Dan karena kata-kata, kita akan mendapatkan malapetaka. Jadi, kebenaran itu substansinya adalah satya, dharma atau dhamma, prema atau pelayanan suci, hidup tanpa kekerasan. Sehingga keluarlah mantra yang disebut dengan Om Sarwe Sukinah Bhawantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bante. Terima kasih semua. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Iwayan Suraba, dan untuk selanjutnya dari peserta, dari Bapak Dejoenarto bisa menanggapi pemateri pada malam hari ini. Kami persilakan. Gimana dari Bapak Dejoenarto bisa menanggapi, bisa memberikan tanggapan pada malam hari ini? Kami persilakan. Ya, Pak Junarto, mungkin masih ada di sini, Pak Junarto?
Lama nih nggak bersuara nih Pak Junarto nih, kangen suaranya Pak Junarto. Sudah ada sejoran tadi Mbak Wulan. Oh, barangkali ada tambahan, nggak Nah, apa-apa udah kan Pak? ikut aja Mbak Wulan. Ya yang lain aja. Oh ya, baik-baik. Jadi, matur nuwun. Ya, mungkin Mbak Desi bisa kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Baik, Ya, baik Ibu karena Bapak, untuk mm, selanjutnya akan dilanjutkan pada sesi diskusi atau tanya jawab. Dan bagi peserta IMP ini ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa diketik langsung melalui kolom chat. Dan ini ada satu pertanyaan Bante akan saya bacakan dari kolom chat dari Saudari Titin. Pertanyaannya, bagaimana jika orang melakukan kebajikan itu dari dalam dirinya masih bermuatan ada maksud meminta imbalan, pahala, ataupun apapun itu dari Tuhan? Gimana Bante? Kepada Bante kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Itu masih bagus-bagus saja sih. Diawali dari dia melakukan kebajikan dan kemudian dia punya niatan tertentu misalnya. Silahkan aja masih bagus-bagus saja. Tapi kalau misalnya orang tidak melakukan kebaikan, tapi kemudian minta-minta sesuatu, ya itu kan lebih aneh lagi. Jadi kan hukumnya itu nanam dulu, baru pasti metik. Bukan metik dulu, baru kemudian nanam. Nah, ini banyak orang berpikirnya begitu. Bante nanti kalau saya sudah kaya, saya mau berbuat baik. Bante nanti kalau saya sudah begini, sudah begitu, saya nanti akan berbuat baik. Metik dulu, baru nanam, dia kan pikirnya begitu. Tapi yang tepatnya itu kan hukum tabur tuai itu nabur dulu, baru nanti akan memetik apa yang dia tabur itu. Nah, orang dalam melakukan kebaikan itu kan tidak bisa dipukul rata. Semuanya adalah untuk tujuan yang tertinggi begitu. Nah, misalnya ada anak sekolah, dia mungkin rajin sembahyang gitu ya, menjelang ujian gitu kan. Itu sering terjadi begitu. Pada waktu menjelang ujian pergi minta doa gitu. Jadi dengan harapan dengan berdoa nanti dia akan mendapatkan ujian hasilnya bagus. Kalau bisa mungkin poinnya bisa ngerjakan sendiri tanpa dia yang mengerjakan gitu. Dia melakukan kebaikan, dia melakukan doa dengan tujuan supaya nilainya bagus. Apakah semua orang akan begitu? Tidak, kan itu bagi pelajar. Mungkin yang udah mau lulus ya mungkin nanti lulusnya dengan bagus dan kemudian diterima di universitas yang baik. Nanti kalau yang sudah kuliah pun juga niatannya dalam melakukan kebaikan berbeda lagi. Pada saat mungkin dia sudah selesai kuliah pun dia berpikir saya melakukan kebaikan ini semoga saya segera mendapatkan pekerjaan dan gaji yang mudah, gitu kan, gaji yang besar. Ada juga yang sudah punya kerjaan, sudah punya penghasilan, gitu kan. Ada niatan juga, saya sekarang rajin pergi ke tempat ibadah. Kenapa? Ya siapa tahu saya dengan pergi ke tempat ibadah nanti ketemu jodoh di sana. Kenapa? Masalahnya dia jomblo gitu kan. Makanya dia sering pergi berbuat baik lah istilahnya begitu dengan tujuan itu. Tapi ada juga orang yang sudah punya pasangan, tidak punya anak-anak, lama sekali tidak punya anak. Dia rajin melakukan kebaikan begitu begini begitu, tujuannya adalah supaya ya semoga saya memiliki anak, kalaupun bisa anaknya dari alam surga begitu kan, sehingga menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur begitu. Dan masih banyak lagi ada yang punya niatan berbuat baik itu untuk mendapatkan lebih dari apa yang dia berikan, artinya dia berbuat baik dengan keserakahan dia. Saya berdana beramal 100, semoga saya dapat 1 juta. Saya beramal 1 juta, semoga mendapatkan 1 M. Gitu kan. Ember maksudnya mungkin begitu. Jadi niatannya itu melakukan kebaikan disertai dengan keserakahan. Tapi ada juga yang orang melakukan kebaikan itu, ya saya supaya dapat nama lah, dapat kedudukan lah.
Saya kalau nanti beramal begini, saya jadi apa di sana? Gitu. Jadi tujuannya melakukan itu adalah untuk mendapatkan kedudukan. Nama saya dipajang enggak? Nama saya disebut tidak? Kalau tidak disebut saya tidak mau. Kalau nama saya tidak dipajang, diabadikan saya tidak mau. Gitu. Itu hanya gara-gara masalah-masalah seperti itu. Tapi juga tidak semuanya orang begitu juga. Ada yang orang mungkin berbuat baik supaya ya saya namanya dikenal, dikenang dan pengikut saya banyak begitu. Tapi dari semua hal-hal yang baik tadi, memang orang melakukan kebaikan itu adalah untuk melepaskan keserakahannya, melepaskan kebenciannya, melepaskan kebodohannya, melepaskan keterikatan, kemelekatannya. Makanya kan Buddha pernah katakan, sungguh indah, sungguh bahagia hidup tanpa keserakahan. Di antara orang-orang yang hidup dengan penuh keserakahan, kita hidup bahagia tanpa keserakahan. Jadi memberi tadi dengan tujuan adalah melepaskan keserakahannya, keterikatannya, kemelekatannya. Karena dia sadar sepenuhnya pada saatnya, pada waktunya, orang atau barang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang ada di dunia ini, cepat atau lambat akan berpisah dengan kita. Kita yang akan ditinggalkan atau kita yang akan meninggalkan mereka. Itu pasti semua akan terjadi demikian. Gitu. Sungguh indah, sungguh bahagia hidup tanpa kebencian. Di antara orang-orang yang hidup dengan penuh kebencian, kita hidup bahagia tanpa kebencian. Happy sekali, kemana-mana merasa tidak terancam karena tidak punya musuh. Maka kalahkan kebencian dengan cinta kasih, kalahkan keserakahan, kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Musuhnya bukan orang lain, tapi musuhnya ada di dalam diri masing-masing orang. Dan siapapun yang bisa menyelesaikan dirinya sendiri, artinya orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, ia akan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri yang Chengli, bukan Bo Chengli, orang yang sangat luar biasa. Dan kalau orang seperti itu menjadi pemimpin, dia akan pemimpin yang arif dan bijaksana yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Seperti itu. Jadi memang tujuan berbuat baik macam-macam dan kita tidak bisa memaksakan, oh kamu berbuat baik harusnya begini. Oh tidak. Mereka punya tujuan, punya niatan sendiri-sendiri. Semoga saya dengan melakukan kebaikan ini, saya berusia panjang. Semoga dengan saya berbuat baik begitu, saya memiliki kesehatan, saya memiliki kekuatan, semoga saya punya kekayaan dan lain sebagainya. Silahkan aja punya niatan-niatan seperti itu. Tapi yang memang dari semua hal yang tadi, yang tertinggi adalah melepaskan kebencian, keserakahan, nafsu kesenangan indriawi duniawi. Dan itulah yang dikatakan sebagai penakluk yang sejati, penakluk yang sesungguhnya. Bukan orang yang menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan dirinya sendiri. Begitu, terima kasih. Iya, baik. Disampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Bante. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Wulan Lestari, Mbak Wulan. Jadi gini, jadi saat melakukan kebaikan atau ibadah supaya misalkan tambah kaya raya, itu masih belum di titik melepaskan ya, Bante? Nggih, Ya, Mbak itu Ulat saya ya, ingin Mbak. tadi tiba-tiba ingin menulis melanjutkan pertanyaan dari Bante, jawabannya bagus, luar biasa sekali Bante. Ya, itu maksudnya apakah amalannya dari orang tersebut atau kebaikannya, kebajikannya itu eh, apa bisa diterima gitu Bante oleh Tuhannya masing-masing gitu Bante, maksud saya. Dengan niatan seperti itu kan, misalkan kalau kalau di Islam itu ada, oh kamu baca surat ini Al-Waqiah misalkan berapa kali setiap setelah selesai sholat subuh biar supaya kamu rezekinya tambah lancar. Nah, seperti itu Bante. Nah, dia berniat yang dibaca cuma surat itu aja. Nah, supaya dia tambah kaya, apa pikirnya bisa menambah rezekinya tambah lancar. Nah, itu
gimana Bante? Menurut Bante dari sisi ajaran Buddha? Ya, ya semuanya coba dirasakan sendiri, Pak Bulan. Karena kita yang memutuskan hidup kita itu seperti apa dan kita yang menjalani itu atas keputusan kita tadi dan kita yang mempertanggungjawabkan dari apa yang kita jalani yang kita lakukan tadi. Apakah setelah kita melakukan itu tambah happy atau tambah menderita gitu. Apakah yang kita lakukan ini membawa manfaat kebaikan kebahagiaan bagi orang lain atau tidak. Jadi kita perlu untuk konsisten juga memang. Jadi misalnya kita mau pergi ke Surabaya, ya fokus saja ke Surabaya walaupun mungkin ada pemandangan yang bagus, ada pertunjukan-pertunjukan yang bagus, tidak boleh mayang mentoleh. Jangan sedikit-sedikit mampir, oh ini bagus, mampir dulu, oh mampir dulu, tidak sampai-sampai nanti. Jadi harus tahu tujuan kehidupan kita yang utamanya tadi apa. Dan gini, kalau kita melihat dari hukum tabur tuai tadi, hukum biji-bijian misalnya. Kalau kita menanam biji jagung, bibitnya yang unggul, ladangnya yang subur, kemudian jangan lupa disirami, dipupuk, dijauhkan dari hama penyakit. Dia akan terus berproses nanti. Mbak Ulan minta atau tidak diminta, itu nanti akan tumbuh pohon jagung dan berbuah jagung. Itu pada saatnya, pada waktunya. Tapi kalau seumpamanya baru hari ini ditanam, kemudian kita doa. Semoga cepat berbuah, semoga cepat berbuah. Loh, nanamnya lo baru hari ini. Dan kemudian kita pengen hari ini segera memetik. Atau yang dulu pernah ada satu cerita itu orang sampai jengkel sekali. Jadi dia itu kan penggemar durian. Nanti Mbak Ulan, IMP diajak pergi ke Wonosalam, kita makan durian bareng-bareng lagi. Jadi ada orang yang suka makan durian gitu. Akhirnya dia ingin menanam sendiri gitu. Dia cari bibit yang unggul, ditanam di tanah yang subur. Kan setelah ditanam itu perlu proses. Dan dia tidak sabar dengan prosesnya itu. Setelah dia tanam, dia sirami juga, dia pupuk juga. Dan mulai saat itulah dia terus berdoa. Semoga durian ini cepat berbuah. Semoga durian ini cepat berbuah. Bulan demi bulan dia lalui. Dan dia terus berdoa sampai kesabarannya habis. Sudah sekian tahun saya meminta kamu berbuah, tidak berbuah-buah. Saya ancam kamu. Seumpamanya kamu tidak segera berbuah, besok akan saya bawakan golok, akan kutebang kamu. Padahal dia tiap hari itu sudah sembahyang. Bawakan bupat, bawakan lilin, bawakan ubo rampen, segala macamnya. Dengan kesadaran dan kesabarannya itu. Tapi enggak buah-buah. Akhirnya di ujung kesabarannya dia membawa golok. Aku sudah bersabar sekian bulan, sekian tahun. Karena kamu tidak segera berbuah, aku potong kamu. Coba. Padahal mungkin kurang nunggu beberapa bulan lagi, hanya karena ketidaksabarannya, rusak itu. Makanya ada pepatah apa? Nila setitik rusak susu sebelah. Hanya karena emosi sesaat semuanya langsung bubar. Gitu. Nah, cobalah kita kalau sudah menanam gitu ya lakukanlah apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang kita ketahui tadi dengan bahagia. Kalau kita melakukan kebajikan, bukan menunggu nanti setelah meninggal dunia baru merasakan bahagia, tapi pada saat kita menanam, tanamlah dengan bahagia. Dan saya pernah bertanya begitu, pada saat saya ngobrol sama orang-orang itu, saya tanya, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, dikala Ibu Asasian melakukan kebajikan itu, kebaikan itu, bahagia atau menderita? Coba angkat tangan, ada yang merasa bahagia atau menderita? Ada yang angkat tangan. Pak Bante, saya merasa menderita. Oh, kasihan sekali. Kalau begitu lebih baik panjenengan berdiri dan silahkan keluar. Saya bilang gitu. Saya kasihan dia menderita gitu. Dan dia benar-benar berdiri dan Keluar. keluar. Yang artinya kalau kita melakukan kebaikan, lakukanlah itu dengan keyakinan kita, dengan rasa sukacita, bahagia saat sebelum memberi, bahagia saat memberi, bahagia juga setelah memberi.
gitu. Jadi harus menjaga rasa bahagia itu saat sebelum, saat melakukan, dan saat setelah melakukan itu. Jadi makanya dikatakan siapapun yang melakukan kebajikan, hidup bahagia dalam kehidupan sekarang, bahagia setelah meninggal dunia. Itu. Bahagia duniawi, surgawi. Bahagia lahir dan batin. Tapi kebahagiaan yang tertinggi tetap dikala kita bebas dari semua hawa nafsu indriawi duniawi. Itu yang tertinggi. Jadi silahkan kita lakukan. Kalau memang itu membuat kita rasa sukacita dan banyak orang mendapatkan manfaatnya, berarti kebajikannya semakin besar Mbak Wulan kalau semakin banyak orang mendapatkan manfaat. Makanya siapapun yang berbuat baik, membangun tempat ibadah, itu karma baiknya, pahalanya besar. Kalau kita berbicara tentang pahala ya. Kalau kita membangun jalan, itu juga pahalanya besar. Membangun jembatan, membangun rumah sakit, membangun selokan, bendungan, itu karma baiknya besar. Sarana-sarana umum itu kalau kita bangun, asalkan tidak dikomersilkan, bangun sekolah, bangun rumah sakit, itu pahalanya besar sekali. Tapi kalau kita komersilkan, nah itu harganya seharga uang yang kita terima. Tapi kalau tidak kita komersilkan, itu pahalanya sangat besar. Selama itu digunakan, dimanfaatkan oleh banyak orang, maka siapapun yang terlibat di dalam pembangunan itu dapat pahala yang besar. Begitu. Tapi jangan karena sudah ditunjukkan itu akhirnya ya nanti kalau saya mau berbuat baik ke tempat ibadah saja, padahal ada tetangga yang haus kelaparan, sorry saya ya tidak bisa begitu juga. Jadi kita berbuat baik di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja yang bisa kita lakukan gitu. Ya begitu Mbak Wulan ya. Terima Ya, kasih baik. banyak. Terima kasih, Bante. Ya, baik. Terima kasih Bante dan Mbak Ulan. Dan selanjutnya sesi tanya jawab dari peserta IMP lainnya. Yang kali ini sudah ada 28 peserta. Mungkin dari peserta yang lain ingin bertanya kepada Bante mengenai topik makna perlindungan dalam ajaran Buddha. Kami persilakan kepada peserta. Ini ada peserta yang namanya Mas Novrian ini Mbak Desi. Bisa tuh dipanggil Mas Novrian ini dari luar pulau. Mas Novrian, masih ada di tempat kah? Silakan Mas Novrian. Ini penggemarnya Mbak Wulan. Fan beratnya Mbak Wulan. Bante kok kok ingat Bante? Iya. Saya tidak pernah dipanggil, yang dipanggil Mbak Wulan terus. Loh, iya ini Mas Novrian mana ini? Mas Novrian giliran dipanggil sama Mbak Wulan nggak mau muncul. Kalau pas nggak dipanggil minta dipanggil. Gimana nih Mas Novrian? Ya mungkin yang lain masih ada tanggapan. Silakan. Jika tidak ada bisa ini Mbak Desi bisa langsung ini untuk closing statementnya. Iya, Bante. Kalau semisal tidak ada tanggapan dari peserta lain, Mungkin kepada saya, ya Bante untuk gimana? Romo Iwayan. Mbak Desina ya, Mbak Wulan, Oke, Pak Wayan. saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Bante, Ya, bahwa ketika kita membangun rumah sakit tanpa pamrih, ya. pahalanya sangat luar Lebih biasa. banyak bermanfaat lah pokoknya buat orang banyak. Tapi ketika dikomersilkan beda lagi ya Pak. Tergantung itu gitu. Iya Eh, Pak. saya di Surabaya membidik melihat seseorang yang seorang dokter spesialis begitu ya. Dia sangat sederhana sekali. Jadi keyakinannya adalah seorang Katolik. Sangat sederhana, rumahnya sederhana dan juga membangun sebuah rumah sakit. Keluarganya juga sederhana dan banyak dari kalangan dokter.
Dari sebagian hampir seluruh daripada karyawan rumah sakit itu mengatakan happy, bahagia sekali, dan sebagian besar keuntungannya adalah untuk kesejahteraan daripada karyawan rumah sakit itu. Jadi ini suatu cerita yang sangat sangat baik sekali, Iya. dan juga bahkan kemuliaan kedermawanan daripada beliau itu, saya salut dan kagum dengan beliau itu Hmm. oleh anak dan cucunya gitu ya. Hmm. Ya hidupnya sangat sederhana, jadi tidak sombong, tidak petantang petenteng, kenalipun uangnya banyak gitu ya. Padahal uangnya banyak ya, Pak ya. Jadi bagaimana kemanfaatan uang itu adalah untuk membantu orang lain sehingga orang lain ikut bahagia. Ya, Nah, jadi itu yang dikatakan Bante menarik sekali, ini adalah kisah nyata gitu kisah ya. nyata. Itu rumah sakit apa, Pak, namanya, Pak? Mungkin tidak saya publis begitu ya. Oh, begitu. Ini maksudnya rumah sakit kecil-kecilan atau rumah sakit yang udah besar gitu? Sudah. Udah lumayan besar ya, Pak ya? Rumah Wah, sakit itu itu dan juga berkembang, bahkan udah berkembang. kan kepada institusi agama gitu rumah sakit itu. Mantap, mantap. Itu perlu kita contoh seperti itu nih. Nah, itu adalah kisah nyata dan juga kesaksian, apa namanya ya, kesaksian itu apa ya istilahnya tentang kesaksian nyata itu. Terus yang kedua yang sangat menarik juga apa yang dikatakan oleh Bante tadi, bahwa ketika umat manusia, anak cucunya berbuat baik, leluhurnya juga bisa melihat dia akan bahagia di sana begitu. Hmm, Nah, di dalam lontar Pratisentana di dalam konteks Hindu dikatakan bahwa eh, para leluhur itu dia sebelum jam 12 mesti dia antre datang ke rumah daripada sanak keluarganya, keturunannya, dan ketika tidak ada persembahan sebelum jam 12, leluhurnya akan langsung meninggalkan langsung menuju Pitaraloka sambil mengelus dada. Jadi dadanya dilus begini. Tidak marah leluhurnya, tapi dilus. Mengelus dada begini. Kok seperti ini ya keturunan saya begitu ya. Jadi ketika eh, anak cucu putu dan sebagainya, buyut dan sebagainya yang ada di dunia ini, ketika berbuat baik, para leluhurnya juga akan senang. Jadi ketika para leluhur senang, Tuhan dalam prabawa Dewa Surya, dalam prabawa Dewa Surya, ya nampaknya Dewa Surya, itu juga akan senang terhadap iya. perbuatan. Ketika umat manusia menyadari tentang hal ini, di mana Bante Teja tadi mengatakan bahwa kebenaran itu adalah merupakan perlindungan yang ada di dalam diri kita. Jadi bahkan konsep neraka dan sorga itu kita tarik dalam sekup kecil, itu semestinya ada di dalam diri kita gitu ya. Kalau kita lebarkan dalam bentuk makrokosmos, sorga dan neraka itu adalah milik Tuhan gitu ya. Ketika kita tarik ke dalam diri kita, atau ternyata sorga dan neraka itu ada di dalam diri kita. Jadi seperti Mbak Wulan tadi katakan, ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah perbuatan yang pada akhirnya nanti sorga. Sorga itu adalah tempat yang terang benderang. Jadi para mahasiswa selalu saya ajarkan bahwa beragama itu tidak hanya ibadah, tetapi membaca kitab suci itu adalah merupakan sebuah ibadah. Karena Tuhan bersabda dalam konteks Hindu bahwa ketika engkau membaca kitab suci, aku ada di sana. Ketika engkau beribadah, aku ada di sana. Ketika engkau berbuat baik, aku ada di sana. Ketika engkau berbuat buruk, aku juga ada di sana. Tinggal nanti catatan burinya seperti apa. Surplus kah? Atau minus kah? Atau zero? Nah, begitu. Kalau Ya, masih ada muatan ingin kaya raya tadi, mungkin zero to minus ya, Pak.
kalau ada ingin muatan kaya raya, itu logis-logis saja kalau menurut saya. Itu adalah pahala yang bersifat rajasika, asalkan dia itu berdoa menginginkan sebuah kekayaan dengan tulus, itu sah-sah saja. Asalkan dia menginginkan kekayaan tetapi didasari dengan perbuatan yang jelek, itu ibaratnya dia itu adalah melewati sebuah jalan, di depannya ada kolam yang sangat lebar, dia turun ke lumpur itu, setelah itu dia menemukan jalan yang baik, lumpurnya itu dicuci, kakinya yang penuh lumpur dicuci dengan air bersih, betapapun bersihnya untuk mencuci itu tetap akan nampak lumpur itu mengotori kakinya. Terima kasih Mbak Ulan, Ya, Bante, ya, terima kasih. kasih Pak Surabe, mantap. Luar biasa. Ya, Pemaparannya biasa, penjelasannya luar biasa. Jadi kalau memang ada pepatah kan sering mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan ular. Nah, kalau kita mati jangan hanya meninggalkan bangkai, tapi harus meninggalkan karya-karya kebajikan. Ya, Nama-nama betul. tempat, jalan, segala macam itu kita pakai nama orang-orang yang memang jasanya besar bagi bangsa negara ini. Maka karena itulah sebagai wujud rasa bakti kita, terima kasih kita atas jasa-jasa beliaunya, ya kita abadikan. Tapi kalau orangnya tidak berguna, tidak bermanfaat, ya mohon maaf bahasa kasarnya, urip karepmu mati karepmu. Iya betul Bante. Seperti yang disampaikan Pak Surabe tadi juga kan ketika kita melakukan kebajikan, para leluhur kita itu merasakan senang gitu ya Pak Surabe ya. Dan bahkan anak cucunya nanti mendapatkan keberkahan pastinya dari yang kebajikan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya gitu. Ada satu kata-kata yang juga sering saya sampaikan begini. Tidak ada kalimat yang lebih baik daripada kalimat doa, tapi tidak ada doa yang lebih baik daripada berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Dan dikala kita telah berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, maka itulah sesungguhnya doa yang terbaik. Karena menurut konsep Buddhis gitu, orang berdoa kalau di dalam Buddhis kita menghadap rupang Buddha itu sebenarnya bukan meminta-minta, bukan memohon-mohon sesuatu kepada Buddha, bukan. Kita mengulang-ulang ajaran Buddha, apa yang pernah disampaikan oleh beliaunya ini kita ulang. Nah, nanti kalau kita mengulang itu harapannya timbul keyakinan, timbul pandangan, pengertian, kebijaksanaan, sehingga setelah kita mengetahui itu kita praktekkan. Nah, kalau kita hanya tahu saja tapi kemudian tidak dipraktekkan, maka juga tidak ada hasilnya. Maka ada teori, ada praktek, baru ada hasil. Hasil akan kita peroleh kalau ada prakteknya. Prakteknya juga harusnya teorinya benar. Hanya teori saja tidak dipraktekkan, maka tidak ada hasilnya. Kadang-kadang ada yang mengatakan, yang penting kalau menjalani, kalau hidup itu dilakoni. Yang penting kita melakukan. Nah, kalau kita hanya melakukan tapi tidak benar, kan tidak, hasilnya tidak akan sesuai. Jadi harusnya memang teori yang mungkin bisa kita peroleh dari bangku sekolah, bangku kuliah, dari kita diskusi, tanya jawab segala macam. Itu untuk timbulnya keyakinan, timbulnya pengetahuan dalam diri kita. Kemudian kita praktekkan sesuai dengan tingkat keyakinan, tingkat pengetahuan, kebijaksanaan yang kita miliki masing-masing. Seperti halnya Romo Wayan punya mahasiswa banyak, kasih sayangnya besar kepada semua siswanya, sama diajarkan dengan cara yang sama. Tapi ada yang satu begitu disampaikan sekali langsung ngerti, tahu, paham, kemudian prakteknya bagus. Ada juga yang harus diulang beberapa kali, ada yang harus berkali-kali baru ngerti, baru paham. Tingkat kondisi kemampuan orang berbeda-beda. Dan pada prakteknya juga nanti hasilnya tidak sama, padahal dari hasil didikan yang sama, cara yang sama. Tapi cara penangkapannya membuat hasilnya tidak sama. Nah, maka tidak ada kalimat yang lebih baik daripada kalimat doa, tapi tidak ada doa yang lebih baik daripada berbuat baik. Karena permasalahannya juga tidak semua orang itu pandai berdoa.
Tapi jangan berpikiran, jangan sampai kita menghakimi orang yang tidak pandai berdoa itu orangnya jahat. Karena ada orang yang suka memang ritual-ritual keagamaan, tapi ada juga yang tidak bisa ritual keagamaan, tapi dia murah hati, dia penuh rasa welas asih, dan lain sebagainya. Ada nilai-nilai kebajikan yang dia lakukan. Dan tentunya yang membuat dia akan membuat hidupnya semakin bernilai, berharga, karena nilai-nilai kebaikan yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Maka kebaikan yang kita lakukan menyelamatkan diri kita sendiri supaya tidak menderita, supaya tidak terlahir di alam penderitaan. Dengan kebaikan yang kita lakukan, itu menjadi solusi dari permasalahan apapun yang kita hadapi. Dengan kita berbuat kebajikan, itu menjadi sebab untuk memperoleh kebahagiaan. Dan dari kebajikan itu, kita juga akan memperoleh perlindungan. Dari kebajikan itu, kita bisa mencapai kesempurnaan. Dan yang harus diingat, kebajikan ini sesungguhnya sebagai wujud rasa hormat, rasa bakti kita kepada orang tua yang telah mengandung kita, melahirkan, mendidik, membesarkan kita. Mungkin beliau masih ada, atau mungkin beliau sudah tidak ada. Tapi itulah rasa bakti kita yang kita bisa wujudkan dengan melakukan kebajikan. Nah, kebajikan ini sebagai wujud rasa bakti kita kepada guru-guru kita. Guru sekolah, guru kuliah, ataupun guru spiritual. Tidak ada guru yang menjerumuskan muridnya, tetapi yang ada adalah mencegah untuk melakukan keburukan dan senantiasa mendorong, menyupport, mengarahkan, membimbing supaya mereka menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat. Dan kebajikan itu sesungguhnya juga sebagai balas jasa kita kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, terutama yang para leluhur-leluhur kita, para pahlawan-pahlawan bangsa kita. Makanya sering saya sampaikan, kita bukan hanya menikmati hasil perjuangan dari para pahlawan bangsa kita, tetapi kita harus melanjutkan misi dari apa yang telah mereka perjuangkan untuk mewujudkan dengan tujuan untuk apa Indonesia merdeka. Dan yang terakhir, kebajikan yang kita lakukan sebagai kondisi untuk kita doakan, kita limpahkan kepada leluhur kita, kepada semua makhluk, dengan harapan mereka semuanya berbahagia. Dan dari nilai-nilai kebajikan itulah kita akan semakin lebih baik kualitasnya dan semakin berbahagia karena nilai kebaikan yang kita lakukan. Semoga kita bisa menciptakan kedamaian di dalam diri kita, kedamaian di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan masyarakat kita, di dalam bangsa negara kita menjelang pesta demokrasi. Namanya pesta, mohon maaf, jangan sampai dicederai dengan hal-hal yang buruk. Namanya pesta, mari kita bersuka cita, mari kita bersuka ria. Ya, jadi kita kalau sampai harus mengorbankan Indonesia hanya karena rebutan tahta, kekuasaan, jabatan, sangat terlalu besar untuk terlalu dikorbankan begitu. Jadi harapannya mari kita tetap jaga kondisi untuk tetap stabil, damai, dan kita lewati pesta demokrasi dengan sukacita. Semoga nanti masalah-masalah di belahan dunia yang lain tidak lebih parah, segera berakhir, dan kita bisa menciptakan kehidupan dunia yang damai. Ini yang nanti sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup ya, karena sudah cukup malam. Terima kasih untuk semua dari apa yang disampaikan. Saya setir dari sebuah syair di dalam Dhammapada yang berbunyi bahwa ataname wa patamang patirupe niwesaye atanya manusa seya nakile seya pandito, yang artinya hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan dirinya sendiri dalam hal-hal yang patut dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian tak akan dicela. Sebagaimana ia mengajar orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Sekian, terima kasih, dan salam semua. Salam semua saudara. Salam Pancasila, merdeka.
Terima Merdeka. kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Teja Punya Mahathira untuk closing statement dan juga pembicara pada malam hari ini. Dan luar biasa, pada malam hari ini banyak sekali peserta yang mengikuti pada kegiatan IMP pada malam hari ini yang dibawakan oleh tokoh agama Buddha, dan saya selaku moderator pamit undur diri dan berterima kasih juga kepada Mbak Ulan selaku host dan juga para tokoh agama penanggap lainnya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Semoga acara pada malam hari ini dengan tema makna perlindungan dalam ajaran Buddha, semoga semuanya dapat menambah wawasan yang lebih baik untuk kedepannya, dan semoga kita semuanya selalu sadar setiap saat. Dan saya salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya. Terima kasih Mbak Desi Rena Prastiwi yang sudah memandu jalannya jagongan kita, diskusi kita pada malam hari ini dengan sangat baik sekali. Dan saya sampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Bante Teja Puno, yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pemaparan dan tambahan wawasan lagi yang sangat luar biasa bagi kita. Dan juga kepada tokoh penanggap, ada Bapak Iwayan Suraba dan Pak Johan Ajuan. Terima kasih Bapak. Dan semoga kita selalu dalam kesadaran supaya kita tetap selalu mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Semoga kita selalu dilindungi dari hal-hal tersebut yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan, begitu ya. Baik, sampai jumpa Senin depan dengan tema yang lain, dan jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesioner untuk penerbitan e-sertifikat. Sampai jumpa dan salam semua saudara. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu. Mohon izin pamit. Mohon izin ya. Terima kasih Bapak Suraber. Sampai jumpa Senin depan. Pak Johan, Najwa, Bante, monggo. Kalau yang ada berkenan boleh bisa main ke sini ya. Kita Ini di mana Bante nanti ini? Ini bukan di Banyuwangi Bante? Saya di Banyuwangi, Mbak Ulan, di Pesanggaran. Tadi kok katanya di Dekat tempat Pulau yang Merah. di tempat yang lebih terpencil lagi tadi katanya. Ya, di Pulau Merah, dekat-dekat dengan Pulau Merah. Oh, di Pulau Merah. Wah, mantap itu Bante, nggak jalan-jalan ke Pulau Merah itu. Panas